Halo Sagittarius, ini adalah general reading, tentu tidak akan resonate dengan seluruh kalian, sesuai dengan tema. Ya, ini adalah hubungan yang menyakitkan. Saya di sini tidak sebagai hakim, saya di sini membawa cermin, dan saya mungkin akan berlidah tajam. Oke, dimanapun posisi Anda. Sebagai memang Sagittarius kah, sebagai pasangan, atau mungkin sebagai orang ketiga, masuk dalam lingkaran halaman orang lain. So, bagi Anda yang tidak mau melihat diri sendiri atau Anda mudah terluka, silakan berhenti sampai di sini. Oke? Baiklah, untuk Anda yang akan melanjutkan, di sini saya meletakkan tanda-tanda. Ini adalah untuk pasangan dari Sagittarius dan ini adalah untuk selingkuhan dari Sagittarius, pasangan Sagittarius, Ya, seperti yang barusan terjadi, saya salah menyebutkan posisi, maka inilah gunanya tanda. Oke, ini adalah orang ketiga dari pasangan Sagittarius. Baiklah, mari kita mulai. Oops. Oh ya. Ya, karena sudah terlanjur terbuka. Sisanya kita tutup saja. Untuk orang ketiga. Situasi Sagittarius dan pasangannya. Oke, ini adalah untuk situasi antara Sagittarius dan orang ketiganya. Full bottom of the deck. So, apakah di antara Anda dan pasangan Anda sering terjadi perselisihan? Hubungan yang on-off, tidak sejalan, nanti siapa menyakiti siapa, kemudian kembali lagi seolah-olah tidak ada pernah terjadi masalah. Yang satu selalu memberikan kesempatan. Yang satu selalu membuat kesalahan yang sama. Ini yang saya rasa di sini. Dalam hubungan Anda dan pasangan Anda. Anda tampaknya di sini. Mungkin Anda terlalu keras kepala, Anda terlalu mendominasi, Anda terlalu tidak mudah percaya kepada pasangan Anda. Mungkin Anda suka menaruh curiga, Anda suka menunjukkan jari telunjuk Anda suka datang dan pergi sesuka hati, Anda pergi, Anda melakukan segala, mungkin dia sudah melarang melakukan, menyampaikan ketidaksetujuannya jika Anda mungkin akan melakukan sesuatu, namun hanya Anda masuk kiri, keluar kanan, yang penting Anda lakukan, Anda bahagia, urusan belakangan. Oke, mungkin beberapa dari Anda bertipe seperti itu. Dan di sini, inilah yang menyebabkan hubungan kalian penuh dengan masalah, konflik. Tampaknya pasangan Anda ini lama-lama juga menjadi lelah karena sudah banyak memberikan kesempatan kepada seseorang, pada Anda. Lama-lama mungkin dia jenuh dan tidak bisa menerima atau memaafkan lagi.
dia pun mungkin bisa jadi pada akhirnya mencari kebahagiaannya sendiri. Ya, karena hanya masuk kiri keluar kanan mungkin. Jika Anda baik-baik saja, mungkin tidak seperti itu yang terjadi. Tidak memiliki hubungan on-off. Anda penuh pengertian, mau mendengar, mungkin. Karena di sini saya rasa dia bukan tipe seseorang yang player. Sebenarnya. Dia mungkin justru hanya berpikir bagaimana untuk menjaga hubungan, bagaimana diam untuk menjaga kedamaian, bagaimana mencari, mungkin memikirkan pekerjaan. Berbeda tipe dengan Anda yang penuh energik. Anda mungkin energik, orang yang energik di sini. Dia orang yang kalem, sedangkan Anda seseorang yang energik, yang suka mungkin segala sesuatu terjadi secara instan. Sedikit masukan, sedikit gambaran. Bahkan mie instan sekalipun tidak bisa kita makan secara instan. Setidaknya kita perlu membuka kemasannya dahulu. Tidak mungkin dong kita makan dengan kemasannya. Oke. Ya, just masukan. Entah berhubungan, entah tidak. Entah tercolek, entah tidak. Baiklah, kita lanjutkan. Ya, mungkin di sini Anda mengejar kesenangan Anda sendiri tanpa memperdulikan pasangan Anda. Bisa jadi membuat dia lelah. Dan pada akhirnya mungkin di sini ada seseorang yang bisa menjadi teman bercerita, bisa menemani kesendiriannya. Mungkin dia sendiri, dia mencari teman sepi just sampai di situ pada awalnya, tapi mungkin semakin lama semakin cocok. Dan saya rasa orang yang ada di bawah ini pun orang yang berada dalam kelelahan hati pula. Entah dia memang dia sudah single atau dia memang masih berpasangan, memiliki pasangan lainnya. Tapi pada Lebaran ini saya rasa dia pun seseorang yang kesepian. Dia pun mencari seseorang yang mau menjadi bisa menemani kesepiannya. Mungkin. Jadi boleh dibilang mungkin hubungan mereka ini saling melengkapi satu sama lain. Ya. Anda mungkin berpikir ini adalah hubungan perselingkuhan, namun sebaliknya jika saya baca di sini, benar memang dia berada di posisi orang ketiga. Namun ini hanyalah hubungan yang saling melengkapi, saling menemani dalam kesepian hati masing-masing. Rasa cinta saat ini saya rasa belum tumbuh, namun perlahan bisa tumbuh. Lama-lama mereka mungkin tidak bisa saling menguasai diri. Pasangan Anda sadar betul masih memiliki Anda, masih memiliki pasangan. Yang di bawah mungkin memang juga sadar masih memiliki pasangan, atau mungkin dia sudah single namun dia sadar bahwa dia masuk ke halaman orang lain. Sementara ini masih hanya saling menemani. Tidak menutup kemungkinan ke depan semakin jauh lagi. Entah situasi yang sudah saya baca sebagai lama-lama memang benar-benar tumbuh perasaan cinta di antara mereka sudah jadi atau mungkin akan terjadi. Jika hubungan ini sudah lama, mereka sudah lama, maka bisa jadi sudah pada taraf ini. Tapi jika memang ini barusan dan Anda mungkin bisa merubah apa yang patut dirubah, ya saya rasa Anda pun tahu di sini apa yang perlu dilakukan, perlu dikatakan, atau apa yang seharusnya tidak
terhadap pasangan, atau bagaimana caranya menjaga hubungan bisa menjadi baik kembali jika ini adalah hubungan yang on-off, bagaimana caranya supaya bisa tetap on, ya. Mungkin hubungan ini bisa tidak berlanjut, tapi jika tidak ada perubahan dalam situasi Anda, kalian, maka posisi akan berpindah. Okay, menjadi tidak menguntungkan dalam hubungan Anda. Mereka akan berjalan semakin jauh. Ya. Orang yang tidak bahagia di sini, ini adalah situasi, kita baca sedikit. Ini adalah situasi dari pasangan Anda dan meliputi pasangan Anda dan orang ketiga ini. Dan meliputi pula situasi pasangan orang ketiga ini sendiri. Di mana tadi saya mengatakan, di sini dia hanya mencari hubungan yang berkualitas. Ya, siapa tahu saat ini hanya sebagai TTM, tapi karena berkualitas, berjalan ke arah yang lebih jauh dan lebih pasti. Okay. Dia bukan orang yang pencari kebahagiaan. Sebenarnya juga bukan begitu. Bukan player, bukan pencari kebahagiaan, tidak. Tapi memang dia dalam masa mencari kebahagiaan, dan itu adalah nyaris sama, tapi jika Anda pahami benar, maka itu berbeda artinya, tujuannya. Memang pencari kebahagiaan atau mencari kebahagiaan berbeda. Mungkin Anda perlu browsing untuk penjabarannya lebih jauh. Okay. So, ya. Karena mungkin dia tidak mendapatkan, dia sudah memiliki pasangan, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Sama, posisinya mungkin getarannya sama dengan apa yang didapatkan oleh pasangan Anda dengan hubungan kalian. Itulah mungkin yang mendasari mereka bisa terkoneksi. Okay. Di sini hubungan yang penuh konflik Anda dengan pasangan Anda. Di sini pula dia dengan mungkin pasangannya, jika memang masih couple, tidak ada keseimbangan antara memberi dan menerima. Dia mungkin sudah terlalu banyak memberi di sini. Karena itulah dia pun tidak segan-segan memberikan apa yang dia bisa untuk entah menjadi pendengar yang baik kah, untuk memberikan waktunya kah kepada pasangan Anda. Dia sudah memberi tapi tidak mendapatkan hal yang sama dari pasangannya. Dia merasa hubungan dia dengan pasangannya pun tidak berhasil, mungkin tidak baik pula kondisinya. Tidak ada kebahagiaan di sini. Tapi sebaliknya dengan pasangan Anda ada seiring sejalan dalam hal hanya mereka sendiri yang tahu. Oke, karena situasi kita membaca general reading. Oke, untuk lebih spesifik, tentu setiap orang berbeda permasalahan dan tujuannya. Di sini intinya adalah saling ada kecocokan antara pasangan Anda dan orang ketiga ini. Page of Pentacle, Death, Devil. So, semakin hari, tampaknya dia, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Barusan memang saya pause, ada telepon masuk. So, sampai di mana tadi? Aduh, saya sedikit lupa. Oke, kita lanjutkan saja. Iya, di sini ada Death, Devil. Saya rasa di sini rasa cintanya kepada Anda mungkin sudah mulai
habis. Namun entah kenapa di sini dia masih membiarkan dirinya tinggal bersama Anda. Jadi boleh dibilang ini Anda dan pasangan Anda ini justru semacam toxic relationship. Di sini Page of Pentacle, dia mencari hubungan yang bukan pencari, tapi dia mencari hubungan yang berkualitas. Kembali lagi dan dia dapatkan dari orang ketiga yang saat ini bersama dia. Dan dia pun tahu ada the devil di sini, bahwa ini pun dengan orang ketiganya ini juga bukan merupakan hubungan yang sehat. Dia pun sadar menyakiti pula hati Anda di sini. Tapi saya rasa dia pun tidak bisa berbuat banyak dalam situasi ini karena dia sudah lelah. Dan dia sekali lagi mencari hubungan yang berkualitas. Dan itu tidak didapatkan dalam hubungan kalian. Inginkan sebuah perubahan dengan cara dia sudah sering mungkin memaafkan. Tapi tidak ada pergerakan yang baik mungkin. Ya. Jadi dia hanya menjalani hari mungkin bersama Anda semacam mengalir seperti air. Jalan ayo, tidak pun ya sudahlah. Saat Anda pergi ya silahkan, saat Anda datang kembali oke. Tapi tidak membuat dia berpisah dari orang ketiga ini karena dia sudah merasa nyaman di sini. Justru saat Anda pergi mungkin dia lebih bisa bernafas lega. Anda marah kepada dia dan kemudian Anda memblokir dia, mungkin bahkan Anda meninggalkan dia, mungkin justru membuat dia bernafas lega. Daripada dengan Anda yang jika saat bertemu hanya konflik semata dengan orang yang ada di bawah ini, paling tidak dia bisa mungkin berkegiatan yang dia sukai. Knight of Swords, saya ingin mencari di sini. Saya rasa orang yang ada di bawah ini juga beberapa darinya orang yang habis patah hati di sini. Tidak hanya mungkin dia hanya mencari karena mungkin masih ada hubungan, kemudian dia mencari kebahagiaan, tidak. Bisa jadi juga ini orang yang single karena habis selesai dengan pasangannya yang juga mendominasi dia mungkin. Bisa jadi ini adalah habis bercerai bahkan. Di sini tadi saya mengatakan bahwa tampaknya ada seseorang ketiga ini yang barusan mungkin bercerai. Entah seorang janda, entah seorang duda. Maka saat dia menemukan seseorang yang cocok untuk dia, karena dia pun bukan pencari kebahagiaan, dia pun ingin memiliki hubungan yang serius, maka tidak menutup kemungkinan jika semakin cocok mereka, kemudian berada di situasi perkembangan
ini tadi sudah saya sampaikan, hati semakin dalam dan berbunga-bunga, semakin jauh nanti mungkin dia tidak akan melepaskan pasangan Anda. Dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk memiliki pasangan Anda. Dia bisa jadi karena dia sudah banyak mendengar keluh kesah dari pasangan Anda atau situasi yang tidak baik yang menyelimuti pasangan Anda dalam hubungan kalian ini. Dia pun mungkin berempati, dia pun mungkin bersimpati, dan kemudian dia ada tumbuh semakin dalam perasaannya, semakin ingin mengayomi, memiliki, dan tidak melepaskan pasangan Anda. Dia tidak peduli, sudah masuk ke halaman orang lain. Salah satu dari pola pikirnya. Bukan dia orang jahat pada dasarnya. Bukan. Dia tidak berniat, awalnya pun tidak berniat untuk memiliki 100% pasangan Anda. Tapi semakin jauh nanti saya rasa bisa terjadi getaran ini. Dia tidak peduli, semakin masuk ke halaman orang lain. Ya. Jadi di tengah kebaikannya, di tengah mungkin bisa di tengah kebaikannya, dia cukup memiliki ego yang tinggi pula. Ya, bad side, good side, sisi baik, sisi buruk. Orang tentu mempunyai dua sisi. Tinggal yang mana yang akan mendominasi atau yang mana yang menguasai. Ada yang bisa balance, menguasai keduanya, ada yang tidak bisa. Pada akhirnya terlepaskan bad side-nya, tergantung situasi pula. Itu salah satu gambaran bad side and good side. So di sini saya rasa dia semakin lama tidak bisa menahan diri. Terlebih jika Anda yang on off di sini, saat off, dia akan menangkap peluang tersebut dan tidak akan melepaskannya. So, dimanapun Anda berada, semoga tebaran ini bermanfaat, atau jika entah resonate tidak resonate, semoga Anda bisa menjadi masukan. Tentu tidak akan resonate sesuai untuk seluruh cerita kalian. Apakah ini sudah terjadi atau sedang, atau mungkin jika Anda berada dalam situasi ini dan ini adalah resonate Anda seperti yang sudah kita baca tadi, bisa jadi ini adalah getaran untuk ke depan hubungan kalian. Dia semakin lelah menghadapi Anda dan selanjutnya tadi. Jika Anda berada dalam mungkin sebagai orang ketiga di sini, perlu disadari pula Anda mungkin bisa menahan diri Anda untuk setidaknya membiarkan berada dalam batasan-batasan selama mungkin mereka masih bersama. Apapun itu, TTM, teman, sebagai pendengar yang baik selama sementara ini. Karena tampak akan semakin tumbuh dan perasaan memiliki akan semakin kuat dalam hati Anda.
Jika Anda mungkin berada di sebagai pasangan Sagittarius, ya, mungkin Anda perlu membuat kepastian. Mungkin Anda tidak di sini beberapa dari Anda mungkin bisa jadi. Saya rasa beberapa dari Anda berada dalam situasi ini sengaja untuk menyakiti pula. Jadi beberapa dari Anda mungkin menjalin hubungan dengan orang ketiga tidak sesuai dengan apa yang kita baca tadi, tapi mungkin sengaja untuk menyakiti, memberikan pelajaran kepada pasangan Anda. Karena dia on off semau gue, Anda memiliki orang ketiga untuk membuat dia semakin marah, dia cemburu, dia hanya untuk memberikan pelajaran. Bisa juga di sini. Oke. Iya, jika memang tujuan Anda hanya untuk menyakiti, kasihan sekali mereka yang berada sebagai selingkuhan Anda, hanya sebagai alat untuk Anda menyakiti. Okay. So, entahlah yang mana, entahlah bagaimana situasinya. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.